Launching Indonesia Makin Cakap Digital oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini membimbing dan terus-terusan bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual dan anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang dalam rangka mengikuti acara pelantikan pengurus Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cabang Kabupaten Teluk Bondama masa bakti 2021-2025. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Teluk Bondama, yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kapolres Kabupaten Teluk Bondama, yang saya hormati Kepala Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan relawan TIK cabang Teluk Bondama yang saya cintai, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat kesehatan, kekuatan, kekompakan, sehingga sampai pada siang hari ini kita sedang dan tadi telah dikukuhkan yang seyogianya dilakukan oleh Bapak Bupati Teluk Bondama, tetapi karena satu dan lain hal, maka sebagai atasan langsung juga, sebagai salah satu komunitas yang tadi disebut oleh Pak Presiden, dari 110 komunitas yang melakukan literasi digital kepada masyarakat Indonesia, maka atasan langsung kita adalah Kepala Dinas Kominfo. Ini sekaligus supaya kita tahu diri juga. Jadi kalau ketemu beliau, hormat juga perlu. Sebab apapun kegiatan nanti yang akan kita laksanakan, koordinasinya yang paling pertama adalah dengan Kepala Dinas Infocom. Begitu Pak Kadinya. Jadi kalau ada teman-teman yang datang di Bapak, tolong jangan dihari-hari juga. Baik Bapak Ibu, hadirin teman-teman yang saya cintai, pengukuhan ini adalah awal daripada kerja-kerja yang akan kita lakukan. Program Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaunching oleh Presiden pada 20 Mei yang lalu itu adalah pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat, dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia kepada 110 komunitas pegiat literasi. Dan di antara 110 pegiat literasi itu, salah satunya adalah relawan teknologi dan informasi. Itulah kita. Jadi tanggung jawab kita ini adalah menyampaikan pengetahuan terhadap digital, termasuk pemanfaatannya ke arah yang positif. Sesuai target Kemenkominfo itu adalah tercapainya target 50 juta penduduk Indonesia yang melek digital. Kalau kita bicara 50 juta, tidak tahu kira-kira Papua Barat berapa banyak. Itu tugas-tugas kita.
Itu tanggung jawab kita, tanggung jawab moral, tetapi tanggung jawab secara pribadi, tetapi juga menjadi tanggung jawab generasi. Hari ini kita mengawali langkah dengan pengukuhan. Itu berarti hari ini kita mengambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab, sekali lagi, tanggung jawab sebagai masing-masing kita sebagai individu, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai satu generasi. Banyak yang mengerti betul menggunakan gadget di HP, tetapi juga banyak yang kecolongan. Oleh karena itu, di dalam program literasi digital ini, Kemenkominfo menggelontorkan 4 pilar digital. Yang pertama adalah digital skill atau keahlian digital. Yang kedua adalah digital safety, keamanan dalam berdigital, terutama bersosmed ini. Yang ketiga adalah digital culture, budaya berdigital, yang tentunya sebagai masyarakat Indonesia kita dikenal oleh dunia internasional sebagai masyarakat yang beradab, yang berbudaya. Kemudian yang keempat adalah digital ethics. Ada etika kita berdigital, ada etika kita bersosmed. Kalau dulu sejak kita mengenal sosial media ini, kita menganggap Facebook, Instagram dan lain-lain itu adalah sekedar main-main saja di digital, di internet, di HP. Tetapi dengan serangan kemajuan teknologi yang sekarang kita alami di generasi 4.0, masyarakat Indonesia benar-benar kaget dan terkejut. Kita bukan bangsa yang memiliki budaya membaca yang tinggi. Kita tidak melewati tahapan-tahapan sebelumnya, tiba-tiba kita loncat di 4.0. Karena itu banyak data-data masyarakat Indonesia yang menggunakan sosmed itu kemudian jebol. Itu fakta, Pak. Sejak 2014 sampai 2018 itu angkanya meningkat terus. Peningkatannya 15-20% setiap tahun. Itu data identitas masyarakat Indonesia jebol. Bahkan kemudian karena itu juga tidak terkontrol terus, itu juga yang membuat Facebook itu mengalami kerugian. Karena sekitar 50 jutaan pelanggannya itu juga tercuri datanya. Itu yang membuat beberapa negara juga semakin tidak percaya dengan Facebook, dan itu yang membuatnya juga mengalami kerugian. Jadi jangan dibayangkan bahwa yang punya Facebook itu karena kaya terus jauh terus, dan juga ruginya juga banyak. Puluhan miliar juga per tahun yang dialami beberapa tahun lalu. Nah, ini semua kemudian oleh karena itu pemerintah Indonesia menggelontorkan 4 pilar ini untuk kemudian kita melakukan edukasi, melakukan advokasi kepada seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Teluk Benoa, agar melek digital dan mengerti betul 4 pilar ini. Kita tidak menghayal tinggi-tinggi, tapi paling tidak di saat kita sekarang ini, setelah pengukuhan ini, maka setelah ini barulah perang sesungguhnya kita mulai. Barulah kerja sesungguhnya kita mulai. Setelah hari ini. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa setelah hari ini, setelah siang ini, saya ingin mengatakan Lampung tidak boleh lagi bersahabat dengan tempat tidur. Selain urusan-urusan literasi digital, tetapi juga tanggung jawab kita adalah kepada dunia pendidikan. Rekan-rekan undangan sekalian yang berbahagia, yang turut hadir, yang sangat berbahagia hari ini juga anggota relawan TIK, Singkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi kalau tidak salah. Pertama-tama, mari kita memetikkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menjadi bagian dari suatu acara yang sangat strategis, yakni pelantikan pengurus relawan teknologi informasi
dan Komunikasi Cabang Kabupaten Teluk Bendana. Atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Bendana menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada pengurus LTIK Cabang Kabupaten Teluk Bendana yang telah dilantik. Relawan TIK atau yang kemudian dikenal dengan LTIK didirikan dengan berbagai latar belakang sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Jadi relawan TIK ada beberapa sumber daya manusia yang terlibat ini secara global dan secara berlaku di Indonesia. Ada akademisi, ada dosen, ada mahasiswa, ada pegawai swasta, ada komunitas blogger, ada komunitas Linux dan sebagainya. Kalau kita di Undama mungkin dosen tidak ada guru. Jadi guru juga mengusahakan dosen. Ada juga pegiat-pegiat sosial, ada wartawan dan sebagainya. Kemudian kita berkomitmen mendirikan LTIK sebagai wadah atau media gerakan yang mengemban misi sosial kemanusiaan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pada pemanfaatan TIK untuk kehidupan yang lebih baik serta sebagai upaya kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Di awal tahun pergerakannya, LTIK yang dipimpin oleh Indriatmo Banyumurti sukses melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan TIK kepada masyarakat secara gratis dengan tujuan utama dan landasan spirit menuju masyarakat Indonesia yang informatif. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, karena itu saya menganggap bahwa momentum ini penuh makna, bernilai sejarah dan luar biasa karena di Papua Barat hanya di Teluk Bendana, saya ulangi, karena di Papua Barat hanya Teluk Bendana yang berdiri kepengurusan LTIK sementara belum ada di tempat lain. Ini harus kita apresiasi, luar biasa. Jadi catat tanggal hari ini bahwa ini adalah sejarah. Relawan TIK pertama kali di Papua Barat itu luar biasa kita catat. Tanggal berapa dan bulan aksikan. Oleh karena itu, relawan TIK yang kita sudah latih tadi harus berikan dia punya kontribusi. Kontribusi itu harus luar biasa, harus tampak. Kalau bisa setelah pelantikan dan kepengurusan ini harus kasih lihat hasil pertamanya apa. Jadi begitu. Jadi saya tantang relawan TIK, tetap Kominfo itu akan tetap membantu